Halo semuanya, selamat datang di channel Kanata Winata. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai 14 rumus wajib Excel untuk admin gitu ya. Nah, di sini bisa kalian lihat ada 14 rumus yang akan kita pelajari ya. Di sini ada nama rumusnya, lalu di sini ada fungsi-fungsinya ya. Nah, kalian bisa baca fungsi-fungsi tersebut. Nah, kenapa 14 rumus ini wajib dikuasai oleh admin? Nah, karena rumus-rumus ini pastinya akan memudahkan kalian dalam mengatasi pekerjaan kalian. Nah, dan lebih mudah jelas lagi, kalian bisa dicek di loker-loker ya sebagai admin. Nah, contohnya di sini. Nah, di sini adalah loker sebagai admin. Nah, kalian bisa lihat nih, apa saja hal yang harus dikuasai oleh admin tersebut gitu ya. Nah, di sini ada pekerjaan-pekerjaannya. Lalu di sini, nah di sini ada catatan nih. Dia berpengalaman dalam menggunakan Microsoft Excel dan menguasai formulanya seperti VLOOKUP, HLOOKUP, pivot, if, dan sebagainya. Nah, di video ini saya pastikan kalian akan paham rumus tersebut dan pastinya akan mengatasi pekerjaan yang kalian lakukan gitu ya. Oke, kita bahas soalnya. Kita bahas untuk rumus-rumusnya. Nah, untuk file yang digunakan pada video ini bisa kalian download secara gratis. Nah, caranya mudah. Kalian cek di kolom deskripsi. Lalu kalian klik link download file. Nah, maka file tersebut akan terdownload otomatis pada perangkat kalian. Nah, jika kalian sudah mendownloadnya, langsung saja kita praktekkan ya bersama-sama. Oke? Nah, untuk tutorialnya kalian bisa baca terlebih dahulu ya. Nah, kita klik di sini part 1. Nah, di sini terdapat table nilai siswa ya, nama siswa, jenis kelamin, lalu nilai-nilai yang diperoleh dari setiap siswanya berdasarkan mata pelajaran ini ya. Nah, di sini yang pertama kita akan menggunakan rumus sum. Nah, rumus sum ini berfungsi untuk menjumlahkan suatu nilai. Nah, contohnya di sini kita akan menjumlahkan nilai yang diperoleh dari siswa tersebut. Nah, caranya mudah, ketik sama dengan sum atau DJ SUM tab. Lalu kita masukkan nih nilai yang akan kita jumlahkan, yaitu nilai MTK sampai IPS, kita blok seperti ini, tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Untuk data di bawahnya, kita tidak usah lagi repot mengisinya satu persatu. Kita tarik saja dari atas ke bawah seperti ini. Nah, maka data di bawahnya otomatis muncul ya. Nah, selanjutnya ada rumus average. Nah, rumus average berfungsi untuk menghitung nilai rata-rata. Nah, contohnya di sini kita akan menghitung berapa sih rata-rata nilai yang diperoleh dari siswa tersebut. Nah, ketik sama dengan average, tab. Kita blok nilai yang diperolehnya. Tutup kurung, enter. Nah, hasil pun muncul ya. Tarik ke bawah. Nah, ini adalah nilai rata-rata yang diperoleh dari setiap siswanya ya. Nah, selanjutnya ada rumus if ya. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus if untuk menghitung status ya. Status dari siswa tersebut. Nah, status ini dinilai dari di sini, catatan. Nah, kriteria 75 sampai 100 dinyatakan lulus, di bawah 75 dinyatakan tidak lulus berdasarkan nilai rata-ratanya. Nah, kita coba ketik sama dengan if tab logical testnya jika kita masukkan nilai rata-rata, jika nilai rata-ratanya kurang dari 75, tanda kutip, titik koma, tanda kutip, maka hasilnya tidak lulus. Tanda kutip, titik koma. Nah, value if false jika salah atau jika sebaliknya berarti 75 atau lebih besar dari 75. Tanda kutip, maka hasilnya lulus. Tanda kutip, tutup kurung. Nah, sebenarnya tekan enter. Hasil pun muncul ya. Untuk data di bawahnya kita tarik ke bawah seperti ini. Nah, dia lulus karena nilainya lebih dari 75 gitu ya. Di sini tidak lulus karena nilainya kurang dari 75 gitu ya. Jadi yang kurang dari 75 tidak lulus, yang nilainya 75 sampai 100 dinyatakan lulus. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada rumus konta. Nah, kita akan menggunakan rumus konta untuk menghitung jumlah banyaknya siswa di kelas tersebut gitu ya. Nah, rumus konta ini berfungsi untuk menghitung jumlah sel yang berisikan data. Oke, kita coba sama dengan konta tab
Lalu kita blok nih. Bisa blok saja langsung data nama siswa ya. Nama siswa kita blok dari atas ke bawah. Tutup kurung, tekan enter. Nah, jadi di sini ada 9 siswa ya dari data tersebut. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Hasilnya benar ya. Jadi dengan rumus konta ini kita bisa menghitung datanya secara cepat dan tepat ya. Selanjutnya ada rumus max nih. Nah, di sini rumus max berfungsi untuk mencari nilai tertinggi. Nah, contohnya pada kasus ini kita akan menghitung berapa sih nilai rata-rata tertinggi dari data tersebut. Kita ketik sama dengan max tab. Kita blok data nilai rata-ratanya. Tutup kurung enter. Nah, jadi nilai tertingginya adalah 88,7. Nah, 88,7 di sini ya. Nah, ini paling tertingginya. Selanjutnya ada rumus min. Nah, rumus min berfungsi untuk menghitung nilai terendah dari suatu data. Nah, untuk prakteknya, di sini kita akan menghitung atau mencari nilai rata-rata terendah pada data tersebut. Sama dengan min tab, kita masukkan data nilai rata-ratanya, tutup kurung, tekan enter. Nah, hasilnya pun muncul ya. Nilai terkecil pada data tersebut sebesar 47. Nah, di sini. Nah, berarti ini paling kecil ya, tidak lulus. Nah, selanjutnya di sini ada rumus COUNT-IF. Nah, rumus COUNT-IF ini berfungsi untuk mencari nilai berdasarkan satu kriteria tertentu. Nah, contohnya, di sini kita akan menghitung berapa sih banyaknya siswa laki-laki dari data tersebut ya. Nah, kita bisa gunakan rumus COUNT-IF ya. Kita coba sama dengan COUNT-IF atau COUNTIF tab. Lalu kita masukkan data dari jenis kelaminnya, kita blok. Titik koma. Lalu kriterianya di sini adalah laki-laki. Maka kita ketik tanda kutip, ketik laki. Tanda kutip, tutup kurung. Nah, seperti ini, tekan enter. Nah, hasilnya pun muncul ya. Jadi ada 2 siswa laki-laki dari data tersebut ya. Nah, di sini. Selanjutnya ada rumus COUNT-IF ya. Nah, rumus COUNT-IF ini berfungsi untuk mencari suatu nilai berdasarkan 2 kriteria atau lebih. Nah, contohnya kita akan coba menghitung berapa sih banyaknya siswa perempuan yang lulus pada data tersebut. Jadi 2 kriterianya sama dengan COUNT-IF tab. Kriterianya yang pertama adalah perempuan, maka kita blok data jenis kelaminnya, titik koma, tanda kutip, ketik perempuan, titik koma, lalu tanda kutip, titik koma, lalu kriteria yang keduanya adalah yang lulus, data lulus, maka kita blok data status, titik koma, tanda kutip, ketik lulus, tanda kutip, tutup kurung enter. Nah, jadi ada 3 siswi yang tidak lulus gitu ya. Yang lulus, 3 siswi yang lulus. Perempuan lulus hanya ada 3 orang gitu dari data tersebut. Oke. Jika kalian sudah paham, kita bisa pergi ke sheet berikutnya. Kalau kalian masih belum paham ya silakan kalian dulu praktekkan terlebih dahulu ya. Oke, kita pergi ke part 2. Nah, di part 2 ini ada rumus-rumus untuk merapikan satu data ya. Contohnya, di sini kita akan menggabungkan suatu data berdasarkan sel-sel. Contohnya, di sini kan ada 3 sel yang terpisah, SDN, 1 Jakarta. Jadi kita akan menggabungkan menjadi satu sel atau satu kalimat gitu ya. Nah, di sini kita bisa gunakan rumus yang namanya text join. Kita coba sama dengan text join, TEXTJOIN tab. Nah, yang pertama delimiter. Nah, delimiter ini kita adalah pemisah dari data tersebut. Jadi kalau ingin 3 sel ini digabungkan, pisahkan dengan apa? Misalnya kita ingin pisahkan dengan spasi. Maka kita ketik tanda kutip, spasi, tanda kutip, titik koma, ignore empty-nya kita masukkan saja true, titik koma, lalu kita masukkan nih sel yang akan kita gabungkan atau kata yang akan kita gabungkan. Kita blok saja dari SDN sampai ke Jakarta seperti ini, tutup kurung, enter. Nah, dia akan menjadi satu sel ya, bergabung.
yang tadinya terpisah dari 3 data jadi menjadi satu data, SDN 1 Jakarta. Kita tarik data ke bawah. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Lalu di sini ada 3 rumus untuk merapikan suatu data. Contohnya, di sini kan ada data kalimat yang berantakan nih, SDN 1 Jakarta. Tapi hurufnya tuh acak nih. Ada huruf kecil, huruf besar ya, tidak sesuai gitu ya. Nah, yang pertama, kita bisa merubah kata tersebut menjadi huruf kecil semua dengan menggunakan rumus lower. Sama dengan lower, tab, masukkan datanya, tutup kurung, enter. Nah, dia akan berubah jadi huruf kecil semua ya, yang tadinya huruf acak. Lalu ada rumus upper. Nah, rumus upper ini berfungsi untuk merubah data tersebut menjadi huruf besar semua. Sama dengan upper, tab, masukkan datanya, tutup kurung, enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Nah, selanjutnya ada rumus proper. Nah, proper ini merubah huruf besar yang di awal kata jadi huruf besar, lalu sisanya huruf kecil gitu ya. Sama dengan proper, tab, masukkan datanya, tutup kurung, enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Jadi untuk merapikan suatu data, kalian bisa memilih sesuai dengan kriteria yang kalian inginkan. Oke? Jika sudah paham, kita pergi ke sheet berikutnya. Nah, selanjutnya di sini ada 2 rumus yang sering digunakan ya dalam dunia kerja, yaitu VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, VLOOKUP ini mencari data dengan tabel referensi vertikal, bentuknya vertikal. Artinya dia bergerak dari atas ke bawah seperti ini. Nah, ini vertikal ya. Yang kedua ada horizontal, yaitu HLOOKUP, mencari data dengan tabel referensi berbentuk horizontal. Dia kiri ke kanan seperti ini. Nah, jadi kalau vertikal atas ke bawah, kalau horizontal kiri ke kanan ya. Intinya seperti itu. Contohnya, di sini kita akan mencari nama customer. Nah, nama customer ini terletak pada tabel referensi vertikal ya. Jadi untuk mengisinya kita gunakan rumus VLOOKUP. Kita coba ketik sama dengan VLOOKUP, VLOOKUP, tab. Nah, yang pertama kita misi lookup value. Nah, kita akan mencari data nama customer berdasarkan nomor pemesanan ya. Nah, nomor pemesanan ini. Maka kita klik nomor pemesanan ini, klik titik koma, lalu kita masukkan tabel arah, yaitu tabel yang berisikan lookup value dan data yang kita cari, yaitu tabel vertikal yang pertama ini. Kita blok ya tabelnya seperti ini. Nah, jika sudah diblok, tekan F4 pada keyboard. Nah, maka akan muncul simbol dolar seperti ini. Nah, ini berfungsi untuk mengunci data tersebut agar tidak berubah saat kita autofill untuk mengisi data yang di bawahnya ya. Lalu titik koma. Lalu column next number, yaitu nomor kolom dari data yang kita cari berdasarkan tabel yang sudah kita blok tadi. Nah, di sini kan tabel yang sudah kita blok. Nah, di sini ada 4 kolom. 1, 2, 3, 4. Nah, nama customer ini terletak pada kolom nomor 2. Nah, maka kita ketik 2. 2, titik koma. Lalu di sini mengisi range lookup. Ada true dan false. Kalau true itu approximate match, artinya datanya kira-kira. Kalau false, artinya excess match, yaitu datanya yang benar-benar pasti. Kita pilih yang false saja. False, tutup kurung, enter. Nah, maka sampul muncul ya. Untuk data yang di bawahnya kita tarik ke bawah seperti ini. Nah, 106 Fiona, 102 Budi, 4 Dewi ya. Maka hasilnya sesuai ya berdasarkan tabel referensi ini. Nah, selanjutnya kita akan coba mengisi data domisili. Nah, domisili ini sama nih sama nama customer. Jadi kita bisa copy saja rumusnya, copy. Kita paste. Lalu yang membedakannya adalah kolom next number-nya. Kalau tadi nama customer kolom nomor 2, kalau domisili kolom nomor 4. Kita ketik, hapus 2-nya jadi 4. Enter. Tarik ke bawah. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Akan sesuai berdasarkan tabel referensi ini. Nah, yang terakhir ada rumus HLOOKUP. HLOOKUP berarti tabelnya horizontal. Nah, kita akan mencari lama pengiriman. Lama pengiriman ini di sini ya tabelnya. Lama pengiriman ini diambil berdasarkan domisili atau kotanya. Maka kita coba sama dengan HLOOKUP, tab. Kita akan mencari lama pengiriman berdasarkan domisili.
titik koma. Nah, untuk tabel arahnya kita blok ya, kita blok data pada tabel tersebut seperti ini. Tekan F4, titik koma. Nah, lalu di sini row index number itu nomor baris dari data yang kita cari. Kalau tadi VLOOKUP kan kolom index number. Nah, kalau lookup berarti row index number, baris index number ya. Di sini ada dua baris nih, 1, 2. Nah, kolom nama pengiriman terletak pada kolom nomor 2. Kita ketik 2, titik koma, false, tutup kurung, enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Kita tarik datanya ke bawah. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Nah, kenapa di sini hasilnya error? Nah, kenapa error? Karena Surabaya ini tidak ada datanya di sini. Nah, jadi hasilnya akan error ya. Karena ya Surabaya, lama pengirimannya pada tabel tersebut tidak tersedia data. Misalnya, kita masukkan nih. Kita masukkan data Surabaya 4 hari ya, misalnya gitu ya. Nah, kita ubah tabel arahnya blok dari kanan sini. Kita tarik ke bawah. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Jadi data tersebut berdasarkan tabel referensi ini. Nah, kalau datanya kosong ya hasilnya akan error. Kalau datanya terisi ya hasilnya akan tersedia. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. 14 rumus Excel yang wajib dikuasai untuk tes admin. Semoga kalian paham dan dapat mempraktekannya dalam pekerjaan kalian atau kalian yang ingin melamar kerja, kalian bisa dimudahkan dalam mengisi tes admin tersebut ya. Nah, jangan lupa klik like dan subscribe channel ini karena channel ini akan menampilkan video yang bermanfaat setiap harinya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat.